Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang Bakeneko, cerita dari yokai Jepang berwujud kucing yang mengerikan banget. Buat yang belum nonton atau ketinggalan, coba deh habis dari video ini, coba cek di playlist Hyakumonogatari Kaidankai dan lihat di video yang nomor 21 tentang Bakeneko. Buat anak-anak kelahiran 90-an, rasanya nggak asing lah ya sama yang namanya Pokemon ataupun Digimon. Tahu kan ya kayak misalnya Agumon ataupun Digimon lainnya yang bisa berevolusi? Tahu nggak sih, kalau ternyata yokai juga bisa berevolusi. Bakeneko merupakan salah satu yokai yang bisa berevolusi. Dan apakah bentuk evolusi dari Bakeneko ini akan menjadi yokai pelindung manusia? Atau justru sebaliknya, akan menjadi yokai yang lebih kejam lagi? Yakumonogatari Kaidankai Dai Niju wa Katari Hajime yo. Nekomata atau Forket Cat. Ya, itulah ya guys. Mohon maaf kurang tahu bacanya. Tapi intinya, Nekomata merupakan yokai berwujud kucing yang merupakan hasil evolusi dari Bakeneko. Kenapa bisa dibilang kalau misalnya Nekomata itu adalah hasil evolusi Bakeneko? Ini tuh mengacu dari asal-usul si Nekomata itu sendiri. Dikatakan kalau misalnya kucing yang semakin tua itu tuh akan semakin bijak, yang mana seiring berjalannya waktu akan mendapatkan kebijaksanaan untuk kemudian bisa mendapatkan kemampuan supranatural dan berubah menjadi Bakeneko. Di saat perubahan itulah Bakeneko yang ekornya terbelah menjadi dua buah ekor kembar yang sama panjangnya itulah yang akan menjadi Nekomata. Nekomata sendiri ini tuh sama seperti Bakeneko yang mana punya kemampuan untuk shape-shifting atau merubah wujudnya dan juga mampu berjalan dengan dua kaki belakangnya dan berdiri tegak seperti layaknya manusia. Dan Nekomata juga mampu untuk berbicara dengan bahasa manusia. Nggak Bakeneko, nggak Nekomata. Keduanya sama-sama gila ya. Bayangin aja, Bakeneko itu tuh suka mempermainkan manusia. Tapi konsep dasarnya ya berdasarkan kejahilannya aja. Tapi Nekomata ini tuh pure jahat. Jadi mempermainkan manusia dalam hal konteks ya jahat aja. Kenapa bisa bilang gitu? Bayangin aja. Yang sering kali dilakukan oleh Nekomata adalah menjentikan jarinya kemudian memunculkan bola api. Bola api tersebut kemudian dia kendalikan untuk mengejar manusia yang menjadi incarannya. Di saat sang manusia tersebut bisa berlari, kemudian berusaha untuk kabur, tapi jelas nggak mungkin, hingga akhirnya menyerah dan putus asa, Nekomata akan mengenakan si api tersebut ke badan dari manusianya, yang mana membuat si badan manusianya menjadi terbakar, hangus, hingga meninggal. Di saat sudah meninggal dan mayatnya hangus, Nekomata nggak berhenti di situ, tapi Nekomata akan mengendalikan mayat dari manusia yang sudah hangus terbakar tersebut selayaknya boneka pertunjukan. Golongan Nekomata yang paling berbahaya adalah Nekomata yang tinggal di dalam pegunungan. Mereka memiliki tubuh yang jauh lebih besar dibanding Nekomata yang tinggal di perkotaan. Sifatnya pun seakan lebih liar, seperti selayaknya macan tutul ataupun seekor singa. Karena badannya yang besar, tentu makanan dari Nekomata gunung lebih banyak dibandingkan Nekomata perkotaan. Mereka biasa memangsa babi hutan, anjing hutan, beruang, atau bahkan mayat manusia. Dari Bakeneko yang berevolusi ke Nekomata ternyata nggak berhenti di situ, karena Nekomata bisa berevolusi lagi menjadi Gotoku Neko. Gotoku Neko adalah yokai kucing dengan dua ekor kembar yang terbakar di masing-masing ujungnya. Secara ukuran, tubuh Gotoku Neko memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan Nekomata dan cenderung lebih banyak berjalan dengan dua kaki belakangnya. Kalau kucing pada umumnya suka berada di tempat hangat, beda cerita dengan Gotoku Neko yang lebih suka berada di tempat yang panas. Dikatakan Gotoku Neko kerap kali terlihat muncul di tempat terjadinya kebakaran.
Mereka akan terlihat muncul dengan membawa sebuah pipa bambu panjang yang kemudian mendekati sumber api lalu mulai meniupnya dengan pipa bambu tersebut. Bukan dengan tujuan memadamkan apinya, tapi justru untuk memperbesar kobaran api tersebut. Gotoku Neko terlahir dari cerita Toriyama Sekien pada bukunya Hyaki Surezure Bukuro. Nama Gotoku sendiri diambil dalam bahasa Jepang yang merupakan istilah untuk tatakan yang biasa digunakan di area pembakaran untuk cooking pot, kettle, ataupun hal lain semacamnya. Di zaman dahulu, Gotoku dianggap sebagai bukan sekedar perlengkapan masak biasa, tetapi dianggap sebagai perwujudan benda yang memiliki kemampuan supranatural. Bisa jadi kutukan ataupun kebajikan. Seperti misalnya dalam Confucianism atau Konfusianisme yang merupakan agama, filosofi, dan sistem kepercayaan Tiongkok yang didasarkan pada ajaran cendekiawan Tiongkok kuno, Konfusius. Dikatakan kalau Gotoku mengacu pada 5 kebajikan: kemurahan hati, kejujuran, pengetahuan, integritas, dan kepatutan. Kedengarannya agak aneh karena yokai dikaitkan dengan kebajikan. Tapi Toriyama Sekian seakan membuat lelucon dengan mengacu pada sebuah cerita dari Surezure Gusa. Ada seorang bangsawan bernama Shinano no Zenji Yukinaga yang diatur untuk melakukan Shichitoku no Mai. Namun saat dia menari di depan pengadilan, dari 7 kebajikan dia melupakan 2 diantaranya. Akibatnya, ia dengan bercanda menjadi dikenal di seluruh istana karena tarian 5 kebajikan atau disebut Gotoku. Sekian menghubungkan permainan kata ini dengan yokai dengan menjelaskan bahwa Gotoku Neko adalah yokai yang pelupa. Sama halnya seperti rubah atau kitsune, masyarakat Jepang menganggap kucing sebagai salah satu makhluk yang mampu memiliki kemampuan supranatural. Hingga ada mitos yang mengatakan kalau jangan membiarkan kucing untuk tidur di dekat api perapian. Hal itu dikarenakan akan membawa malapetaka kebakaran untuk si rumah tersebut. Secara logika kalau dipikir sebetulnya ya logis juga sih guys. Karena kan kalau misalnya kucing tidur kadang suka ngegerakin ekornya ya secara nggak sadar. Kalau misalnya posisi tidurnya dekat sama perapian, terus secara nggak sadar ekornya goyang-goyang, digerakin gitu dan kena apinya, otomatis kan ekornya akan kebakar. Dan kalau ekornya kebakar, kucingnya bakal bangun dan lari kabur nggak karuan. Yang mana apinya tuh bisa nyamber ke barang yang ada di rumah dan ngebakar seisi rumah. Iya kan? So itu dia all about Nekomata dan Gotoku Neko. Buat kalian nih yang para pecinta kucing, khususnya yang melihara kucing di rumah, coba deh sebentar aja perhatiin kucing peliharaan kalian. Ekornya ada satu atau dua? Jangan sampai dong, kalian yang biasanya setiap hari mainin kucing kalian, ternyata malah kalian yang dipermainkan sama kucing tersebut. Masih ngelanjutin untuk cerita yokai berwujud kucing di video-video berikutnya, pastinya masih akan gue bahas nih, yokai berwujud kucing yang mengerikan banget dan menarik banget untuk dibahas. Spoiler dikit, berikutnya bakal gue ceritain tentang pesugihan kucing. Bikin tahu kan? Jangan sampai ketinggalan, pokoknya kalau ada yang mau request, ada yang mau koreksi, ada yang mau nambahin, jangan sungkan-sungkan, tulis aja di kolom komen biar kita bisa jadi belajar bareng. Seperti biasa, template YouTuber udah pada hafal lah ya. Tolong bantu like, komen, terus di-subscribe juga guys. Pokoknya kita kembangin channel ini biar makin besar lagi. Dan yang pastinya, Hyakumonogatari Kaidankai ini kan ceritanya sampai 100 ya guys. Atau bahkan lebih. Dan sekarang kita baru di 22, jadi seperempatnya aja belum. Pastinya masih banyak banget cerita dari yokai ataupun yurei Jepang yang belum banyak orang tahu tapi menarik banget ceritanya. Pastiin jangan sampai ketinggalan dan kita selesain ceritanya bareng-bareng. So thank you guys for watching, hope you guys like the video and see you in the next yokai story. Di video sebelumnya, berwujud
berusaha untuk kabur tapi jelas nggak mungkin, hingga akhirnya menyerah dan putus asa. Nekomata akhirnya meng hmm, Nekomata, 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 Nekomata. Hyakumonogatari Kaidankai Daiju Niju ni wa Dai Niju ni wa Maikah.